Tak sengaja aku bertemu dengan mantan suami dan istri barunya di showroom mobil mewah. Mantan suami berkata, "Kau mau jual mobil buat makan ya? Kasihan." Lalu istri mantan suami berkata, "Iyalah, namanya juga janda miskin." Dengar itu, aku hanya tertawa dan menjawab, "Iya." Tapi 15 menit kemudian, mereka syok histeris saat kutunjukkan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam tempat penjualan mobil mewah itu terasa sangat tenang dan eksklusif. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal berukuran besar yang berada tepat di tengah ruangan. Udara terasa sejuk, membawa aroma pengharum ruangan berkelas yang samar namun menenangkan. Di antara deretan kendaraan mewah bernilai miliaran rupiah tersebut, Farah berjalan dengan langkah pelan dan penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian kasual yang sangat rapi dan hijab yang ditata dengan anggun. Tidak ada perhiasan mencolok yang melekat pada tubuhnya. Namun postur tubuhnya memancarkan ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan kendali diri yang luar biasa. Ia sedang melihat-lihat beberapa kendaraan ketika ketenangan tempat itu tiba-tiba pecah oleh suara tawa yang sangat ia kenal. Farah menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sumber suara. Di dekat pintu masuk utama, berdiri dua orang yang pernah mengukir luka paling dalam di masa lalunya. Pria itu adalah Dion, mantan suaminya. Di samping Dion, berdiri Jihan, istri baru pria tersebut yang berpenampilan sangat mencolok dengan berbagai barang bermerek yang membalut tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jihan tertawa lepas sambil menunjuk sebuah mobil yang dipamerkan. Sementara Dion tersenyum bangga sambil membusungkan dada. Farah hanya diam mengamati mereka berdua. Ia sama sekali tidak berniat menghampiri atau mencari masalah. Ia berbalik dan berniat melanjutkan tujuannya datang ke tempat ini. Namun takdir sepertinya memiliki rencana lain. Langkah Jihan dan Dion justru mengarah tepat ke lorong tempat Farah berdiri. Pertemuan itu tidak bisa dihindari. Langkah Dion terhenti seketika saat matanya menangkap sosok Farah yang berdiri tidak jauh dari mereka. Senyum bangga di wajah pria itu perlahan memudar, digantikan oleh tatapan meremehkan yang sudah sangat dihafal oleh Farah. Jihan yang menyadari perubahan sikap suaminya ikut menatap ke depan. Alis wanita itu berkerut sebentar sebelum senyum sinis mengembang di bibirnya. Tanpa rasa canggung sedikit pun, mereka berdua melangkah mendekati Farah. Suasana di lorong itu mendadak terasa tegang, meskipun Farah tetap mempertahankan ekspresi wajah yang datar dan tenang. Dion berhenti tepat di depan Farah dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Ia menatap mantan istrinya itu dari atas ke bawah dengan tatapan menilai yang sangat merendahkan. Dion lalu memecah keheningan dengan nada suara yang dibuat-buat agar terdengar simpatik. Padahal jelas sekali ia sedang mengejek. "Kau mau jual mobil buat makannya? Kasihan," ucap Dion dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar beberapa karyawan di tempat itu bisa mendengarnya. Mendengar ucapan suaminya, Jihan langsung tertawa keras. Ia melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap Farah dengan penuh kemenangan. Wanita itu sengaja memamerkan cincin berlian berukuran besar yang melingkar di jarinya. "Iyalah, namanya juga janda miskin," timpal Jihan tanpa keraguan sedikit pun. Nada suaranya penuh dengan racikan kesombongan dan penghinaan yang sengaja diarahkan untuk menghancurkan harga diri Farah di tempat umum. Farah menatap kedua orang di depannya secara bergantian. Masa lalu memang menyakitkan, terutama saat ia mengingat bagaimana Dion mengusirnya dari rumah tanpa membawa uang sepeser pun demi wanita di sampingnya itu. Namun, Farah yang berdiri di sini hari ini bukanlah Farah yang dulu menangis memohon belas kasihan. Hinaan mereka sama sekali tidak menembus pertahanan hatinya. Alih-alih marah, memaki, atau merasa malu seperti yang diharapkan oleh Dion dan Jihan, Farah justru tertawa kecil. Tawa itu terdengar sangat tulus dan elegan, seolah ia baru saja mendengar sebuah lelucon anak-anak yang lucu. Farah menatap lurus ke mata Dion, lalu beralih ke mata Jihan. Ia masih menyunggingkan senyum tipis di bibirnya. "Iya," jawab Farah dengan suara yang sangat tenang dan jelas. Hanya satu kata itu yang keluar dari bibirnya. Tidak ada bantahan, tidak ada kemarahan, dan tidak ada penjelasan apapun. Dion dan Jihan sempat tertegun mendengar jawaban singkat itu. Mereka berharap Farah akan menangis atau berteriak marah sehingga mereka bisa semakin mempermalukannya. Namun, ketenangan Farah justru membuat mereka merasa sedikit canggung. Jihan mendengus kesal, merasa kemenangannya kurang memuaskan. Ia lalu menarik lengan suaminya dengan manja.
Sudahlah, sayang. Jangan buang waktu kita mengurus orang tidak penting. Kita kan mau memilih mobil untuk hadiah ulang tahunku. Ayo kita ke ruang tamu kehormatan sekarang. Tenaga penjualnya pasti sudah menunggu kita. Ucap Jihan sambil sengaja menabrakkan bahunya ke bahu Farah saat ia melangkah maju. Dion tersenyum arogan, membenarkan kerah kemejanya, lalu mengikuti langkah istrinya. Mereka melenggang sombong ke area khusus tamu kehormatan yang berada di sayap kanan gedung. Tempat transaksi bernilai tinggi biasanya dilakukan. Mereka berjalan dengan dagu terangkat, merasa sebagai orang paling berkuasa dan paling kaya di tempat itu. Farah hanya menggelengkan kepala melihat tingkah laku mereka. Ia membersihkan sedikit bagian bahunya yang tadi ditabrak oleh Jihan, lalu kembali melangkah. Namun, ia tidak berjalan ke arah pintu keluar seperti yang diyakini oleh Dion dan Jihan. Farah justru melangkah dengan pasti menuju sayap kiri gedung. Di ujung lorong tersebut, terdapat sebuah pintu kayu jati berukuran besar yang dijaga ketat oleh dua pengawal pribadi berbadan tegap. Pintu itu adalah ruangan pribadi milik pimpinan tertinggi tempat penjualan mobil mewah ini. Saat Farah mendekat, kedua pengawal tersebut sama sekali tidak menghentikannya. Mereka justru segera menundukkan kepala dengan sangat hormat dan membukakan pintu lebar-lebar untuk Farah. Wanita berhijab itu melangkah masuk ke dalam ruangan, dan pintu kayu jati tersebut kembali tertutup rapat, menyembunyikan sebuah rencana besar yang akan segera meledak dalam waktu singkat. Sementara itu di area tamu kehormatan, suasana mulai terasa kurang nyaman bagi Dion dan Jihan. Mereka duduk di sebuah sofa kulit yang empuk, namun wajah Dion tampak tegang. Di seberang meja, seorang tenaga penjual berseragam rapi sedang menatap layar tabletnya dengan ekspresi serba salah. Dion baru saja mengajukan permohonan pinjaman pembayaran untuk sebuah mobil mewah kelas menengah yang diinginkan oleh istrinya. Ia sangat yakin prosesnya akan berjalan lancar mengingat jabatannya sebagai pemilik perusahaan. Namun, sejak 15 menit yang lalu, sistem perbankan terus menolak pengajuannya. Tenaga penjual itu berdeham pelan mencoba mencairkan suasana. Ia menatap Dion dengan pandangan menyesal. Mohon maaf, Bapak Dion. Sepertinya ada sedikit kendala pada sistem verifikasi keuangan Anda. Pengajuan pinjaman Anda belum bisa disetujui oleh pihak penyedia dana. Mungkin ada tagihan tertunggak atau riwayat transaksi yang menghambat proses ini. Jelas tenaga penjual itu dengan sangat hati-hati. Mendengar hal itu, Dion langsung menggebrak meja dengan cukup keras. Wajahnya memerah menahan malu sekaligus marah. Jangan sembarangan bicara. Keuangan perusahaanku sangat sehat. Kalian pasti yang salah memasukkan data. Coba ulangi lagi. Aku ini pelanggan penting. Jangan sampai kalian menyesal karena pelayanannya buruk. Bentak Dion dengan suara tertahan agar tidak terdengar ke meja lain. Jihan yang duduk di sebelahnya mulai terlihat gelisah dan marah-marah. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah seolah udara di ruangan berpendingin itu tiba-tiba terasa panas. Bagaimana sih kerja kalian? Kami ini punya banyak uang. Kalau pelayanannya lambat begini, kami bisa pindah ke tempat lain. Suamiku ini pengusaha besar. Omel Jihan sambil menatap sinis ke arah tenaga penjual yang hanya bisa menunduk meminta maaf. Di tengah perdebatan panas dan rasa frustrasi Dion yang memuncak, tiba-tiba perhatian seluruh orang di gedung itu teralihkan. Sebuah bel seremonial yang terpasang di dinding utama berbunyi dengan nyaring dan berirama. Suara bel itu sangat khas, hanya dibunyikan pada momen-momen tertentu yang sangat langka. Semua karyawan, mulai dari tenaga penjual, staf administrasi, hingga teknisi yang ada di sana seketika menghentikan aktivitas mereka dan berdiri tegak menghadap ke arah lobi utama. Suasana seketika berubah menjadi sangat meriah namun tetap terkendali. Beberapa staf dengan cekatan menggelar sebuah karpet merah yang panjang dari arah ruang pimpinan hingga ke tengah ruangan, tepat di mana sebuah benda besar yang ditutupi kain beludru hitam berada. Benda itu adalah siluet dari sebuah kendaraan roda 4 yang bentuknya sangat memukau. Dion dan Jihan menghentikan perdebatan mereka dan ikut menoleh ke arah sumber keributan. Mereka berdua berdiri dari sofa karena rasa penasaran yang besar. Seorang pengelola tempat tersebut berjalan ke tengah ruangan dengan memegang sebuah pengeras suara kecil. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Ia berdeham menenangkan suasana sejenak sebelum mulai berbicara. Mohon perhatian kepada seluruh staf dan pelanggan kami yang terhormat. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Mari kita semua memberikan penghormatan terbesar atas kedatangan pembeli tunai kendaraan paling istimewa yang kita miliki. Mobil super edisi terbatas yang hanya ada 5 unit di dunia. Seru pengelola tersebut. Suaranya menggema ke seluruh sudut ruangan. Mata Jihan berbinar terang mendengar pengumuman itu. Ia sangat tahu betapa mahalnya nilai sebuah mobil super edisi terbatas. Harganya pasti mencapai puluhan miliar rupiah.
dan orang tersebut membelinya secara tunai. Jihan menyikut lengan suaminya dengan kuat. Lihat Dion, pasti itu orang yang sangat kaya raya. Cita-citaku adalah memiliki koneksi dengan orang-orang seperti mereka. Coba kau sapa dia nanti. Siapa tahu dia bisa menjadi pemodal di perusahaanmu dan kita bisa ikut masuk ke dalam lingkaran pergaulannya. Bisik Jihan dengan nada penuh semangat dan serakah. Dion mengangguk setuju. Ia merapikan pakaiannya dan bersiap memasang senyum terbaiknya. Ia harus mengambil hati pelanggan super kaya ini untuk mengamankan posisi bisnisnya yang sebenarnya sedang mulai goyah di belakang layar. Keduanya menatap penuh harap ke arah pintu ruang pimpinan, menunggu sosok miliarder itu keluar. Pengelola tempat itu kembali mengangkat pengeras suaranya. Mohon perhatian, mari kita sambut pemilik baru dari mobil super ini, sekaligus pemilik baru dari seluruh tempat penjualan ini beserta seluruh asetnya, Nyonya Farah. Pengumuman itu bagaikan petir di siang bolong bagi Dion dan Jihan. Pintu kayu jati berukuran besar itu terbuka lebar. Keluar dari ruangan tersebut, Farah berjalan dengan anggun menyusuri karpet merah. Ia diiringi oleh 2 pengawal pribadi dan beberapa petinggi manajemen yang berjalan menunduk hormat di belakangnya. Langkah Farah sangat mantap, wajahnya tenang, dan auranya begitu mengintimidasi. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita lemah yang dulu pernah dihina. Di hadapan semua orang, ia adalah penguasa mutlak. Dion dan Jihan terkejut setengah mati. Mata mereka membelalak lebar. Mulut mereka sedikit terbuka tanpa bisa mengeluarkan suara. Kaki Dion terasa lemas seketika melihat pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal baginya. Wanita yang beberapa belas menit lalu ia hina sebagai janda miskin kini berjalan di atas karpet merah sebagai pemilik baru dari seluruh tempat mewah ini. Jihan menggelengkan kepalanya berulang kali, menolak mempercayai apa yang dilihat oleh kedua matanya sendiri. Saat Farah berdiri di dekat mobil super miliknya, ia menoleh ke arah ruang tamu kehormatan dan pandangannya bertemu tepat dengan mata Dion. Farah tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat darah Dion berdesir dingin. Sementara Dion masih syok dan mencoba mencerna keadaan, pengelola tempat tersebut tiba-tiba berjalan menghampiri meja Dion. Ekspresi pengelola itu tidak lagi ramah, melainkan sangat tegas dan dingin. Pengelola itu berhenti di depan Dion dan Jihan, melipat tangannya di depan perut, dan menatap mereka berdua secara bergantian. Maaf Pak Dion, saya baru saja mendapat instruksi langsung dari atasan kami. Mobil yang Anda incar baru saja ditarik dari daftar jual atas perintah pemilik baru kami. Dan karena Anda telah membuat keributan serta merendahkan staf kami, saya persilakan Anda berdua untuk segera meninggalkan tempat ini sekarang juga. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti area tamu kehormatan tersebut setelah pengelola tempat penjualan mobil itu menyelesaikan kalimatnya. Udara dingin dari pendingin ruangan tiba-tiba terasa menusuk tulang Dion. Pria itu berdiri kaku. Pandangannya kosong menatap wajah tegas sang pengelola yang kini sama sekali tidak menunjukkan sisa keramahan. Kalimat pengusiran itu berdengung berulang kali di telinga Dion, menghancurkan sisa-sisa kesombongan yang baru saja ia pamerkan beberapa menit yang lalu. Di hadapan puluhan pasang mata karyawan dan beberapa pelanggan lain yang sejak tadi mengamati keributan tersebut, harga diri Dion sebagai seorang pengusaha besar diremukan hingga tidak bersisa. Ia yang biasanya selalu dihormati dan dilayani Bak Raja, kini diusir dengan cara yang paling memalukan dari sebuah tempat bergengsi. Jihan yang berdiri di sampingnya tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Wajah wanita itu merah pada menahan luapan emosi yang siap meledak. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa malu yang luar biasa justru memicu pertahanan dirinya yang paling buruk, yaitu menyerang secara membabi buta. Jihan menghempaskan napas kasar, lalu berjalan maju melewati suaminya. Ia menunjuk tepat ke arah wajah pengelola tempat tersebut dengan jari telunjuknya yang bergetar. Nafasnya memburu. Dadanya naik turun menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Tidak puas hanya memarahi sang pengelola, Jihan mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Farah yang kini perlahan berjalan mendekat dari ujung karpet merah. Langkah Farah begitu pelan, anggun, dan tanpa keraguan. 2 pengawal pribadi berbadan besar dengan setia mengikuti setiap langkahnya dari belakang, siap melindungi wanita berhijab itu dari ancaman apapun. Jihan tidak peduli dengan kehadiran para pengawal itu. Ia berteriak dengan suara melengking yang memecah keheningan ruangan. Tidak mungkin. Pasti kau menggunakan uang yang tidak halal. Kau hanya seorang janda miskin yang dulu diusir oleh suamiku. Dari mana kau bisa punya uang sebanyak ini kalau bukan dari jalan yang kotor? Kau pasti menipu banyak orang. Kalian semua jangan tertipu oleh perempuan ini, dia hanya berpura-pura menjadi orang kaya. Teriak Jihan dengan penuh keyakinan palsu,
berusaha menjatuhkan nama baik Farah di depan semua orang agar rasa malunya sendiri bisa sedikit tertutupi. Langkah Farah terhenti tepat 1 meter di depan Jihan. Wanita itu berdiri dengan postur tubuh tegak sempurna. Tidak ada kilat kemarahan di matanya. Tidak ada otot wajah yang menegang. Farah hanya menatap Jihan dengan pandangan datar yang memancarkan rasa kasihan sekaligus ejekan yang sangat halus. Keheningan kembali terjadi selama beberapa detik. Farah merogoh saku pakaiannya dengan gerakan yang sangat tenang, lalu mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru beserta sebuah kartu debit eksklusif yang permukaannya berkilau memantulkan cahaya lampu. Kartu tersebut memiliki desain khusus yang hanya diterbitkan oleh perbankan internasional untuk segelintir nasabah dengan nilai simpanan triliunan rupiah. Farah mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar yang menampilkan bukti mutasi rekening dengan deretan angka 0 yang tidak terhitung jumlahnya. Ia lalu menyelipkan kartu debit eksklusif itu di sela jarinya. Farah menyunggingkan senyum yang sangat elegan. Senyuman yang justru membuat mental Jihan semakin ciut. Suara Farah terdengar lembut namun memiliki ketegasan yang memotong seperti sebilah pedang tajam. Uang tidak halal? Ini murni hasil keringatku sendiri. Jihan. Setiap keping koin di dalam rekeningku berasal dari kerja keras siang dan malam tanpa henti. Tidak ada satupun yang kudapatkan dari meminta-minta, apalagi merebut milik orang lain, ucap Farah dengan artikulasi yang sangat jelas. Ia menjeda kalimatnya sejenak, membiarkan mata Jihan menatap lekat-lekat ke arah layar ponsel dan kartu debit di tangannya. Farah kemudian menurunkan tangannya, lalu tatapannya beralih menelusuri penampilan Jihan dari atas ke bawah. Pandangannya berhenti pada tas tangan bermerek yang digenggam erat oleh Jihan. Senyum di bibir Farah sedikit melebar menjadi sebuah seringai meremehkan. Semua yang kumiliki adalah asli. Tidak seperti tas tiruan yang kau pakai itu, Jihan. Jahitannya kasar, bentuknya kaku, dan lambang logamnya murahan. Sungguh ironis melihat seseorang yang meneriakkan kata kotor padahal dirinya sendiri sibuk memamerkan barang palsu demi terlihat kaya. Wajah Jihan seketika pucat pasi. Ia secara refleks menyembunyikan tas tangannya ke belakang punggung, sebuah gerakan tanpa sadar yang justru membenarkan ucapan Farah di depan semua orang. Beberapa staf yang berdiri di sekitar mereka saling berpandangan dan menahan tawa, membuat Jihan merasa seolah ingin bumi menelannya hidup-hidup saat itu juga. Ia kehilangan kata-kata. Lidahnya keluh tidak mampu membalas telah hinaan yang disajikan dengan fakta tersebut. Dion yang sejak tadi terpaku, akhirnya memaksa kakinya untuk melangkah maju. Ia menarik lengan istrinya ke belakang, mencoba mengambil alih situasi demi menyelamatkan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Dion menatap wajah mantan istrinya itu dengan perasaan campur aduk antara tidak percaya, takut, dan penasaran yang sangat besar. Ingatannya tentang Farah adalah seorang wanita penurut yang selalu mengurus rumah dan menyajikan makanan, bukan sosok penguasa yang mampu membeli tempat penjualan mobil mewah beserta seluruh isinya secara tunai. Dion menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai merembes dari pelipisnya. Ia memajukan wajahnya sedikit, menurunkan nada suaranya agar tidak terdengar terlalu menyedihkan di depan para karyawan. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini, Farah? Apa yang sebenarnya kau lakukan selama beberapa tahun ini? Tanya Dion dengan suara bergetar. Pertanyaannya lebih terdengar seperti sebuah rintihan ketakutan daripada sebuah keingintahuan. Farah menatap mata Dion dalam-dalam. Ada lautan dendam masa lalu di balik tatapan tenangnya itu. Dendam yang selama bertahun-tahun ia ubah menjadi bahan bakar untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Farah mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Dion. Jarak mereka cukup dekat hingga Dion bisa merasakan aura intimidasi yang begitu kuat dari mantan istrinya tersebut. Farah kemudian berbisik pelan. Suaranya hanya bisa didengar oleh Dion dan Jihan. Kau akan segera tahu dari mana asalnya. Persiapkan dirimu dengan baik, Dion. Karena kau akan mendapat jawabannya tepat saat perusahaanmu hancur besok pagi. Kalimat itu diucapkan dengan sangat ringan, seolah Farah baru saja membicarakan perkiraan cuaca. Namun dampaknya bagi Dion sungguh mematikan. Jantung pria itu seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Darahnya terasa membeku di dalam pembuluh nadinya. Ia menatap wajah Farah dengan mulut terbungkam, tidak mampu memproses ancaman mengerikan yang baru saja ia dengar. Farah kemudian menegakkan tubuhnya kembali, memutar badannya dengan anggun, dan berjalan meninggalkan mereka berdua begitu saja. Pengelola tempat itu langsung memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk menggiring Dion dan Jihan keluar dari pintu utama, mengusir mereka layaknya pembuat onar jalanan yang tidak memiliki tempat di sana. Perjalanan pulang menuju rumah terasa seperti siksaan terberat bagi Dion. Ia mencengkeram kemudi kendaraannya dengan sangat kuat hingga urat-urat di tangannya menonjol. Pikirannya melayang jauh melintasi waktu,
Kembali pada masa-masa di mana ia dan Farah masih terikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang ia hancurkan sendiri dengan tangannya. Ancaman Farah di tempat penjualan mobil mewah tadi terus terngiang di kepalanya, membangunkan kembali kenangan kelam yang selalu ia kubur dalam-dalam di dasar ingatannya. Sebuah masa lalu yang merupakan titik awal dari segala kekayaan yang ia nikmati saat ini. Sebuah masa lalu yang sepenuhnya merupakan hasil curian. Di kursi penumpang sebelah kiri, Jihan terus merajuk dan mengomel tanpa henti. Wanita itu menyalahkan tenaga penjual, menyalahkan pengelola gedung, dan tentu saja menyumpah serapahi Farah. Namun, telinga Dion seakan tuli. Semua celotehan istrinya hanya terdengar seperti suara dengungan lebah yang menjengkelkan. Mata Dion menatap lurus ke jalan raya yang padat, tetapi yang ia lihat adalah bayangan kejadian beberapa tahun silam, di sebuah rumah sewa sederhana tempat ia dan Farah dulu tinggal. Kala itu, kehidupan mereka sangat pas-pasan. Dion hanyalah seorang pegawai biasa yang terancam pemutusan hubungan kerja, sementara Farah adalah istri yang luar biasa cerdas dan tidak pernah mengeluh. Di sela-sela kesibukannya mengurus rumah tangga, Farah selalu menghabiskan waktu malamnya di depan komputer jinjing usang yang layarnya sudah bergaris. Farah menuangkan seluruh pemikiran cerdasnya untuk merancang sebuah cetak biru rencana bisnis investasi dan tata kelola logistik berskala besar. Ia meriset data berbulan-bulan, menyusun strategi pasar yang sangat cemerlang, dan merapikan perhitungan keuangan hingga sedetail mungkin. Farah selalu bercerita dengan mata berbinar bahwa rencana bisnis itu adalah tiket mereka menuju kesuksesan bersama. Namun, yang dilakukan Dion hanyalah memanfaatkan keadaan. Bukannya mendukung, Dion diam-diam mengamati dan mempelajari setiap lembar kerja yang disusun oleh Farah. Saat cetak biru itu akhirnya selesai sempurna, keserakahan mengambil alih kewarasan Dion. Ia tahu rencana bisnis itu memiliki nilai jual yang sangat fantastis di mata para pemodal raksasa. Pada suatu malam ketika Farah tertidur kelelahan setelah berhari-hari merawat ibunya yang jatuh sakit, Dion menyalin seluruh berkas rahasia tersebut ke dalam perangkat penyimpan data miliknya sendiri. Ia kemudian membawa berkas itu dan mempresentasikannya kepada kelompok pemodal elit, mengakui bahwa semua itu adalah hasil pemikirannya murni. Para pemodal sangat takjub dengan ide cemerlang tersebut dan langsung menyuntikkan dana besar-besaran kepada Dion untuk mendirikan perusahaan baru. Di saat perusahaan itu mulai berdiri dan uang mengalir deras ke rekeningnya, Dion mulai merasa bahwa sosok Farah sudah tidak diperlukan lagi. Keberadaan Farah hanya akan menjadi ancaman jika wanita itu menyadari bahwa perusahaannya dibangun di atas ide yang dicuri. Dion juga sudah mulai tergoda oleh pesona Jihan, seorang wanita dari lingkungan sosialita yang ia anggap lebih pantas bersanding dengan direktur utama seperti dirinya. Bayangan menyakitkan di hari perpisahan itu kembali menghantam ingatan Dion. Ia ingat betul wajah Farah yang pucat pasi bercucuran air mata di ruang tamu rumah sewa mereka. Farah tidak menangis karena surat perceraian yang tiba-tiba dijatuhkan kepadanya, melainkan karena hal lain yang jauh lebih mendesak. Saat itu, ibu Farah sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit dan membutuhkan tindakan operasi segera. Farah bersimpuh di lantai, memegang ujung celana Dion dengan tangan gemetar. "Dion, kau boleh menceraikanku, kau boleh menikah dengan wanita itu. Tapi aku mohon padamu, setidaknya biarkan aku membawa uang tabunganku yang kau simpan di rekeningmu. Aku hanya butuh uang itu untuk mengobati ibu di rumah sakit. Tolong aku, Dion." Rintih Farah malam itu dengan suara yang nyaris habis. Namun, Dion yang sudah dibutakan oleh harta dan kesombongan menatapnya dengan tatapan jijik. Ia menendang pelantangan Farah hingga terlepas dari kakinya. "Ibu, itu urusanmu, bukan urusanku lagi. Uang di rekening itu sudah kupakai untuk modal awal usahaku. Kau tidak berhak sepeser pun atas uang itu. Sekarang kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini." Bentak Dion tanpa sedikit pun rasa belas kasihan, meninggalkan Farah yang menangis histeris meratapi nasib ibunya. Ibu Farah meninggal dunia keesokan harinya karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Bunyi klakson kendaraan di belakang menyadarkan Dion dari lamunannya. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Rasa bersalah tidak pernah ada dalam kamusnya. Namun ketakutan akan kehancuran kini merayapi setiap inci tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa Farah hanya menggertak. Tidak mungkin seorang wanita yang dulu diusir tanpa membawa uang sepeser pun tiba-tiba bisa menghancurkan perusahaan besar yang sudah berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Itu mustahil. Batin Dion berulang kali. Malam itu Dion tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Ia gelisah, membolak-balikan tubuhnya di atas kasur empuk sementara Jihan tertidur pulas tanpa beban. Pagi harinya,
Dion berangkat ke kantor dengan wajah kuyu dan mata yang kemerahan. Ia berusaha bersikap senormal mungkin saat melangkah masuk ke dalam gedung perusahaannya yang megah. Para karyawan menyapanya dengan hormat seperti biasa. Dion masuk ke ruang kerjanya, meletakkan tas kerja di atas meja kayu jati yang besar, dan duduk di kursi kebesarannya. Ia membuang napas panjang, merasa bahwa ancaman Farah semalam hanyalah omong kosong belaka. Keadaan perusahaannya terlihat sangat baik-baik saja. Namun, ketenangan palsu itu hanya bertahan kurang dari 5 menit. Pintu ruang kerjanya tiba-tiba didorong dengan sangat kasar dari luar. Sekretarisnya berlari masuk dengan napas terengah-engah dan wajah yang kehabisan darah. Wanita itu bahkan lupa mengetuk pintu saking paniknya. Ia membawa beberapa lembar kertas laporan yang ujungnya bergetar hebat di tangannya. "Pak Dion! Pak Dion! Gawat, Pak!" jerit sang sekretaris dengan suara yang melengking histeris. Dion langsung berdiri dari kursinya. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia menggebrak mejanya. "Ada apa? Jangan berteriak seperti itu di kantorku. Bicara yang jelas." Bentak Dion berusaha menyembunyikan rasa panik yang mulai menyergap ulu hatinya. Sekretaris itu menelan ludah. Air mata kepanikan mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap langsung ke arah atasan yang selalu ia takuti itu. "Pemodal utama kita tiba-tiba menarik seluruh dananya pagi ini secara sepihak. Pak, semua rekening perusahaan telah dibekukan secara sistem. Proyek-proyek besar kita dihentikan paksa oleh pihak berwenang karena masalah jaminan pendanaan. Kita tidak punya sisa dana sedikit pun untuk operasional hari ini. Kita diambang kebangkrutan instan, Pak Dion." Mendengar laporan yang dilontarkan oleh sekretarisnya, kaki Dion seakan kehilangan seluruh tenaganya. Pria itu jatuh terduduk kembali di atas kursi kebesarannya dengan tubuh gemetar. Ruang kerja yang luas dan bernilai ratusan juta rupiah itu mendadak terasa menyempit. Dinding-dindingnya seolah bergerak merangsek maju untuk mencekiknya. Dion segera meraih telepon di atas mejanya, menekan nomor para petinggi perbankan yang selama ini selalu tunduk padanya. Ia mencoba menghubungi mereka satu persatu dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Namun, jawaban yang ia terima dari seberang telepon selalu sama. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia mengangkat panggilan teleponnya. Beberapa panggilan bahkan langsung dialihkan ke mesin penjawab otomatis, menandakan bahwa nomor kontaknya telah diblokir secara sengaja. Kepanikan di dalam gedung perusahaan itu menyebar dengan sangat cepat seperti api yang membakar padang ilalang kering. Dari balik dinding kaca ruang kerjanya, Dion bisa melihat para karyawan mulai berlarian kebingungan. Beberapa manajer divisi terlihat berdebat panas di lorong, sementara staf keuangan menangis di depan layar komputer mereka yang menampilkan peringatan pembekuan sistem secara serentak. Seluruh akses pendanaan telah diputus tanpa sisa. Proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan terpaksa dihentikan paksa, karena penyedia bahan bangunan menolak mengirimkan barang tanpa pembayaran di muka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, perusahaan raksasa yang dibangun Dion dengan susah payah dari hasil mencuri ide tersebut benar-benar lumpuh total. Dion mengusap wajahnya dengan kasar. Pikirannya buntu. Ia bergegas meninggalkan kantor dan mengemudikan kendaraannya pulang ke rumah dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di kediaman mewahnya, suasana tidak jauh berbeda. Ia mendapati Jihan sedang mengamuk di ruang tengah, melempar beberapa barang pajangan mahal hingga pecah berserakan di lantai. Wanita itu baru saja pulang dari sebuah pusat perbelanjaan elit dan harus menanggung malu yang luar biasa karena semua kartu kredit miliknya ditolak saat hendak membayar tagihan belanja. Melihat kedatangan suaminya, Jihan langsung berlari menghampiri dan memukul dada Dion dengan emosi yang meluap-luap. Jihan menuntut penjelasan mengapa semua akses keuangannya tiba-tiba terputus. Dengan suara serak dan pandangan kosong, Dion menjelaskan kehancuran perusahaan yang baru saja terjadi pagi ini. Jihan menjerit histeris mendengar kenyataan tersebut. Ia menolak untuk jatuh miskin. Ia tidak sudi kehilangan gaya hidup mewahnya, perhiasannya, dan jadwal liburan mewahnya bersama teman-teman sosialitanya. Jihan terus mendesak Dion untuk segera mencari jalan keluar malam itu juga. Dalam keputusasaannya, Dion teringat pada sebuah desas-desus di kalangan pengusaha tentang sebuah entitas raksasa bernama Perusahaan Cakrawala. Perusahaan tersebut terkenal sangat tertutup namun memiliki kekuatan modal yang tidak terbatas. Kebetulan sekali, malam itu perusahaan Cakrawala sedang mengadakan acara perjamuan elit untuk para mitra bisnis terpilih. Dion tahu bahwa ia tidak masuk dalam daftar tamu undangan, namun ia menghabiskan sisa uang tunai yang ada di brankas pribadinya untuk menyuap seorang kenalan agar bisa menyelundupkan namanya dan Jihan ke dalam daftar tamu.
Ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk memohon suntikan dana langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan Cakrawala yang sangat misterius tersebut. Malam harinya, Dion dan Jihan berdandan habis-habisan. Mereka mengenakan pakaian paling mewah yang mereka miliki dari dalam lemari. Dion memakai jas formal terbaiknya, sementara Jihan mengenakan gaun malam yang bertabur payet berkilauan beserta seluruh perhiasan berlian untuk menutupi fakta bahwa mereka sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan yang memalukan. Mereka berangkat menuju hotel berbintang 5 tempat acara perjamuan tersebut diselenggarakan dengan hati yang berdebar kencang. Sesampainya di ruang aula utama hotel, kemegahan acara itu membuat nyali Dion sedikit menciut. Ruangan itu dipenuhi oleh para pengusaha kelas atas, pejabat penting, dan para pemodal raksasa yang saling berbincang hangat. Tidak ada satupun dari mereka yang menyapa Dion. Kabar tentang kehancuran perusahaannya pasti sudah menyebar luas di kalangan para pebisnis. Beberapa orang bahkan menatap Dion dan Jihan dengan pandangan sinis dan merendahkan, membuat pasangan suami istri itu merasa sangat rasing di tengah keramaian. Dion dan Jihan memilih untuk menyingkir ke sudut ruangan, jauh dari pusat perhatian. Mereka berdiri di dekat meja hidangan, hanya berani mengambil 2 gelas jus buah dingin karena perut mereka terasa terlalu mual untuk menyantap makanan mewah yang disajikan. Tangan Dion terus berkeringat. Ia menatap ke sekeliling ruangan, mencari tahu siapa sosok pimpinan perusahaan Cakrawala yang menjadi incaran utamanya malam ini. Jihan menyesap jus buah di tangannya dengan gerakan gelisah. Matanya terus bergerak liar memperhatikan perhiasan yang dipakai oleh para tamu wanita lainnya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga sang suami dan berbisik memperingatkan. Kita harus bersikap sangat sopan pada pimpinan perusahaan ini, Dion. Masa depan kita, rumah kita, dan seluruh harta benda kita bergantung padanya malam ini. Jangan sampai kau melakukan kesalahan sekecil apapun saat berbicara dengannya nanti. Singkirkan harga dirimu sementara waktu demi uang yang kita butuhkan. Dion hanya mengangguk kaku tanpa menjawab. Perhatian seluruh tamu tiba-tiba terpusat ke arah panggung utama saat alunan musik instrumental dihentikan secara perlahan. Seorang pembawa acara berpakaian rapi melangkah maju ke tengah panggung, memegang sebuah mikrofon dengan senyum yang sangat profesional. Suasana di dalam aula seketika berubah menjadi sangat hening dan penuh penghormatan. Para tamu menghentikan percakapan mereka dan menatap lurus ke arah panggung. Pembawa acara tersebut berdeham pelan untuk menjernihkan suaranya. Hadirin sekalian yang sangat terhormat. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di malam perjamuan yang istimewa ini. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Sosok luar biasa yang menjadi ujung tombak dari kesuksesan raksasa bisnis kita. Inilah pemimpin tertinggi dari perusahaan Cakrawala. Suara tepuk tangan membahana memenuhi seluruh penjuru aula. Lampu-lampu ruangan seketika diredupkan, menyisakan satu lampu sorot utama yang menembakkan cahayanya ke arah pintu masuk samping panggung. Jantung Dion berdetak sangat kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia dan Jihan ikut bertepuk tangan sambil berjinjit sedikit untuk melihat wajah sang pimpinan misterius tersebut. Pintu samping panggung terbuka perlahan. Dari balik pintu tersebut, melangkah keluar seorang wanita berhijab dengan postur tubuh yang sangat anggun dan penuh wibawa. Ia berjalan menuju ke tengah panggung dengan langkah yang sangat tenang, seolah setiap pijakan kakinya mampu menggetarkan bumi. 2 pengawal pribadi berwajah tegas berdiri berjaga di sisi kanan dan kiri panggung. Sorotan lampu utama menampakkan wajah wanita itu dengan sangat jelas di hadapan ratusan tamu undangan. Mata Dion membelalak lebar, urat-urat di lehernya menegang, dan napasnya seakan berhenti berhembus. Di sampingnya, Jihan berdiri kaku seperti patung es. Jari-jari tangan Jihan kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Gelas kaca berisi jus buah yang sejak tadi dipegangnya terlepas begitu saja. Jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping menimbulkan suara nyaring yang tertelan oleh riuhnya tepuk tangan tamu undangan. Wanita yang berdiri di atas panggung itu, pemimpin tertinggi dari perusahaan raksasa yang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk selamat, adalah Farah. Dion sama sekali tidak bisa mendengar sepatah kata pun dari pidato sambutan yang diucapkan oleh Farah di atas panggung. Telinganya berdengung hebat seolah ada lebah yang mengamuk di dalam kepalanya. Matanya terus menatap sosok wanita berhijab tersebut tanpa berkedip. Semua kepingan teka-teki yang menghantuinya sejak pertemuan di tempat penjualan mobil mewah kemarin kini menyatu menjadi sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Ancaman Farah bukanlah isapan jempol belaka. Farah adalah orang yang telah menarik seluruh dana dari perusahaannya. Farah adalah sosok penguasa yang dengan menjentikan jarinya telah menghancurkan kerajaan bisnis Dion dalam waktu kurang dari 24 jam. Jihan yang berdiri di sampingnya terlihat sangat pucat.
Tubuhnya bergetar hebat menahan perpaduan antara rasa takut, malu, dan amarah yang tidak bisa ia luapkan. Ia membuang muka, menolak melihat ke arah panggung karena pandangan itu terlalu menyakitkan bagi harga dirinya. Jihan menarik lengan jas Dion dengan kasar, membisikkan ajakan untuk segera pergi dari tempat itu karena merasa situasi ini sudah tidak masuk akal. Namun, Dion menepis tangan istrinya. Insting bertahan hidup dalam diri Dion mengambil alih seluruh akal sehatnya. Ia menyadari bahwa berlari kabur sekarang hanya akan memastikan perusahaannya disita keesokan paginya, dan ia akan berakhir di jalanan. Ia tidak punya pilihan lain selain menelan ludahnya sendiri, membuang jauh-jauh harga dirinya, dan memohon pada mantan istrinya itu. Acara pidato sambutan akhirnya selesai. Farah turun dari panggung diiringi tepuk tangan yang meriah. Beberapa pengusaha besar langsung mengerumuninya untuk sekadar menyapa dan memberikan penghormatan. Dion menunggu dengan sabar dari kejauhan. Matanya tidak lepas mengawasi setiap pergerakan Farah. Setelah hampir 1 jam berlalu, Farah tampak berpamitan kepada beberapa rekan bisnisnya dan berjalan menuju lorong sepi yang mengarah ke pintu keluar khusus di bagian belakang hotel. 2 pengawal pribadinya berjalan mengekor dengan jarak yang pas. Inilah satu-satunya kesempatan bagi Dion. Dengan kasar, ia menarik pergelangan tangan Jihan dan menyeret istrinya itu melewati kerumunan tamu. Jihan meronta pelan namun cengkeraman Dion terlalu kuat. Mereka berdua setengah berlari menyusul langkah Farah memasuki lorong yang sepi dan berlapis karpet tebal tersebut. Suara langkah kaki mereka yang terburu-buru bergema memantul di dinding lorong, membuat Farah menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya dengan perlahan. Kedua pengawal pribadi Farah langsung bergerak maju, memosisikan tubuh besar mereka untuk menghalangi Dion dan Jihan yang datang mendekat. Tangan kedua pengawal itu sudah bersiap di depan dada, memberikan peringatan keras tanpa kata agar pasangan suami istri itu tidak melangkah lebih dekat lagi. Namun Farah mengangkat tangan kanannya sedikit, memberikan isyarat halus kepada para pengawalnya untuk mundur 1 langkah. Farah menatap Dion dan Jihan dengan pandangan sedingin bongkahan es di kutub utara. Tidak ada senyum, tidak ada emosi, hanya tatapan seorang penguasa yang sedang melihat 2 ekor serangga yang terjebak di dalam jaring laba-laba. Dion menghentikan langkahnya tepat di hadapan batas pertahanan para pengawal. Dadanya naik turun karena napas yang memburu. Penampilan Dion yang biasanya selalu tertata rapi kini terlihat sangat menyedihkan. Jas formalnya sedikit berantakan dan wajahnya memancarkan keputusasaan yang sangat pekat. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke dalam mata Farah yang tajam. "Farah, tolong aku. Aku mohon padamu," ucap Dion dengan suara bergetar. Kalimat pembuka yang terdengar sangat memalukan bagi seorang pria yang dulunya selalu bersikap angkuh. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum melanjutkan kalimatnya. "Aku tahu aku bersalah di masa lalu. Aku tahu kau yang menarik semua dana itu pagi ini. Tapi aku mohon, berikan pinjaman modal agar perusahaanku bisa selamat. Ribuan karyawan bergantung pada perusahaanku. Tolong selamatkan kami, Farah." Jihan yang berdiri di belakang Dion mendengus keras. Sifat egois dan angkuhnya masih berusaha menguasai diri wanita itu. Ia melipat kedua tangannya di depan dada dan membuang muka ke arah dinding lorong. Masih mencoba mempertahankan sisa-sisa kesombongannya meski sedang berada di ujung tanduk. Namun, tatapan tajam yang dilayangkan Farah ke arahnya seketika membuat Jihan terdiam. Mulutnya yang biasanya selalu tajam kini tertutup rapat. Seakan ada kekuatan tidak kasat mata yang membungkamnya. Farah tidak langsung menjawab permohonan tersebut. Ia membiarkan keheningan yang menyiksa itu menggantung di udara selama beberapa saat, membiarkan Dion merasakan betapa tidak berharganya posisi pria itu saat ini. Setelah keheningan terasa cukup meremukkan mental Dion, Farah akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat datar dan tenang. "Boleh saja. Aku bisa memberikan suntikan dana yang cukup untuk menyelamatkan perusahaanmu dari jurang kebangkrutan malam ini juga," jawab Farah dengan santai, seolah ia sedang membicarakan uang recehan untuk membeli permen di toko. Mendengar jawaban itu, kepala Dion langsung terangkat. Ada secercah harapan yang bersinar di matanya. Ia nyaris tidak percaya bahwa Farah bersedia membantunya semudah itu. Senyum kecil mulai terbentuk di sudut bibir Dion. Namun, senyum itu langsung lenyap tanpa sisa ketika Farah melanjutkan kalimatnya dengan tekanan nada yang sangat berbahaya. "Tapi tentu saja, ada syarat mutlak yang harus kau penuhi sebelum uang itu kuberikan. Pertama, besok pagi kau harus mengadakan jumpa pers yang disiarkan ke seluruh penjuru negeri. Di depan para wartawan, kau harus mengakui secara terbuka bahwa kau mencuri ide bisnis tersebut dariku bertahun-tahun yang lalu. Kau harus mengakui bahwa kau adalah seorang pencuri dan penipu di hadapan publik." Wajah Dion berubah menjadi seputih kertas.
Permintaan itu sama saja dengan menghancurkan seluruh reputasi dan nama baiknya di dunia bisnis. Jika ia melakukan hal tersebut, ia tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi di antara para pengusaha lainnya. Namun, sebelum Dion sempat mengajukan bantahan, Farah kembali berbicara sambil mengarahkan pandangannya tepat ke wajah Jihan. Dan syarat yang kedua, istrimu yang sangat suka memakai barang mewah ini, harus datang ke kantorku setiap jam 6 pagi. Ia harus bekerja sebagai petugas kebersihan yang bertugas membersihkan seluruh lantai dan toilet di gedung perusahaanku selama 1 bulan penuh. Tanpa libur, tanpa alasan apapun. Jihan seketika meledak. Matanya melotot tajam dan ia maju selangkah dengan napas terengah-engah menahan amarah yang meletup-letup di dadanya. Harga dirinya terasa diinjak-injak hingga hancur lebur. Apa? Kau sudah gila? Aku tidak sudi mengepel lantai atau membersihkan kotoran untukmu. Aku ini istri seorang direktur, bukan pelayan rendahan sepertimu dulu. Bermimpi saja kau, perempuan sombong. Jerit Jihan dengan suara melengking hingga urat lehernya terlihat jelas. Farah sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan histeris tersebut. Ia justru tersenyum miring, sebuah senyuman kepuasan yang sangat dingin. Ia merapikan sedikit lipatan pada lengan bajunya, lalu berbalik arah membelakangi mereka berdua. Tanpa menoleh sedikit pun, Farah melangkah pergi menuju pintu keluar dengan langkah yang anggun, meninggalkan kalimat terakhir yang menghantam pasangan itu layaknya palu godam. Terserah kalau kalian menolak. Keputusan ada di tangan kalian. Silakan nikmati sisa malam ini, karena besok pagi kalian bisa duduk bersantai sambil menunggu pihak ban menyita seluruh rumah, kendaraan, dan sisa perabotan kalian. Perjalanan pulang dari hotel malam itu diwarnai dengan keheningan yang sangat mencekam dan mematikan. Di dalam ruang kemudi kendaraan, udara terasa sangat berat hingga membuat siapapun akan kesulitan bernapas. Dion mencengkram lingkar kemudinya dengan tenaga penuh. Rahangnya mengeras hingga otot-otot di sekitar wajahnya terlihat sangat menonjol. Pandangannya lurus ke depan, menembus jalanan malam yang gelap. Namun pikirannya berkecamuk seperti badai yang menghancurkan segala kewarasannya. Syarat yang diajukan oleh Farah tadi benar-benar menghancurkan sisa harga dirinya hingga menjadi debu. Di sisi lain, Jihan duduk menyandarkan tubuhnya dengan kasar ke pintu kendaraan. Wanita itu melipat tangannya di dada, wajahnya ditekuk dalam-dalam, dan napasnya terdengar memburu menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Tidak ada satupun dari mereka yang bersuara sampai kendaraan itu akhirnya berhenti di halaman rumah mewah mereka. Begitu pintu depan rumah terbuka, pertahanan emosi yang sejak tadi ditahan akhirnya meledak dengan sangat hebat. Jihan melempar tas tangannya ke arah sofa ruang tamu dengan kasar, lalu berbalik menghadap suaminya dengan mata yang melotot tajam. Emosinya benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ia merasa bahwa usul suaminya untuk menemui pimpinan perusahaan Cakrawala adalah sebuah kesalahan terbesar yang hanya membawa penghinaan bagi dirinya. Kau dengar apa yang dikatakan perempuan sialan itu tadi? Dia menyuruhku menjadi petugas kebersihan. Dia menyuruhku membersihkan toilet di kantornya. Lebih baik aku mati daripada harus menanggung malu seperti itu. Kau suamiku, seharusnya kau membelaku di sana, bukan malah diam seperti orang bodoh dan membiarkan istrimu diinjak-injak oleh mantan istrimu yang sombong itu. Teriak Jihan dengan suara yang sangat melengking hingga menggema ke seluruh sudut rumah yang luas tersebut. Dion yang kelelahan secara fisik dan mental langsung tersulut emosinya. Ia melemparkan kunci kendaraannya ke atas meja kaca hingga menimbulkan bunyi benturan yang keras. Pria itu melangkah maju menghampiri istrinya dengan tatapan yang tidak kalah mematikan. Kau pikir aku suka dengan keadaan ini? Kau pikir aku tidak merasa diinjak-injak saat dia menyuruhku mengakui perbuatanku di depan seluruh wartawan? Asal kau tahu, Jihan, alasan mengapa perusahaan kita bangkrut secepat ini adalah karena ulahmu sendiri. Uang perusahaan habis untuk menutupi gaya hidup mewahmu. Kau membeli perhiasan, tas bermerek, sepatu, dan mengadakan pesta setiap minggu bersama teman-teman sosialitamu yang sama sekali tidak berguna itu. Bentak Dion tepat di depan wajah istrinya. Jihan tidak terima disalahkan. Ia mendorong dada suaminya dengan kuat. Jangan menyalahkan aku. Tugas seorang suami adalah memberikan kehidupan yang layak untuk istrinya. Kau sendiri yang berjanji akan menjadikanku seorang ratu saat kita menikah dulu. Kalau kau memang pengusaha yang hebat, perusahaanmu tidak akan runtuh hanya karena kebiasaan belanjaku. Kenyataannya kau hanyalah laki-laki payah yang kesuksesannya bergantung pada belas kasihan mantan istrimu. Balas Jihan dengan kata-kata yang sangat tajam dan menusuk tepat di titik paling rapuh dalam harga diri suaminya. Pertengkaran malam itu berlanjut menjadi saling melempar cacian dan hinaan. Semua keburukan masa lalu, keegoisan,
dan kesalahan masing-masing dibongkar tanpa ampun. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan mereka kini menjadi saksi bisu hancurnya ikatan rumah tangga yang memang tidak pernah dibangun di atas ketulusan. Karena tidak tahan lagi mendengar teriakan istrinya, Dion akhirnya memilih untuk melarikan diri. Ia melangkah cepat menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 2, lalu membanting pintu ruangan itu dan menguncinya dari dalam. Ia membiarkan Jihan menangis histeris sambil memecahkan barang-barang di lantai bawah. Di dalam ruang kerjanya yang remang-remang, Dion menjambak rambutnya sendiri dengan perasaan putus asa yang luar biasa. Ia berjalan mondar-mandir seperti hewan yang terkurung di dalam sangkar. Ia sangat tahu bahwa ia tidak akan pernah sudi melakukan syarat yang diajukan oleh Farah. Mengadakan jumpa pers dan mengakui bahwa ia mencuri ide bisnis sama saja dengan bunuh diri secara sosial dan profesional. Ia akan dijauhi oleh seluruh relasi bisnisnya. Bahkan mungkin akan dituntut oleh para pemodal lain karena penipuan. Syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun, tanpa bantuan dana dari Farah, besok pagi pihak penyedia dana akan menyita seluruh asetnya, termasuk rumah ini. Ia benar-benar berada di jalan buntu. Pandangan Dion kemudian tertuju pada tumpukan dokumen perbankan yang berserakan di atas meja kerjanya. Dokumen-dokumen itu adalah berkas pengajuan jaminan pinjaman darurat yang sebenarnya sudah ia siapkan sejak siang tadi. Namun belum ia serahkan karena ia membutuhkan tanda tangan dari pihak penjamin yang memiliki kekuatan modal besar. Sebuah ide yang sangat licik dan berbahaya tiba-tiba melintas di kepalanya. Hatinya yang sudah gelap oleh keserakahan dan keputusasaan membuat akal sehatnya benar-benar mati. Dion segera duduk di kursinya, membuka laci meja bagian bawah yang terkunci rapat, dan mengeluarkan sebuah map usang berwarna coklat. Map itu berisi dokumen-dokumen lama dari masa pernikahannya dengan Farah dulu. Ia membongkar tumpukan kertas tersebut hingga menemukan beberapa lembar dokumen lama yang memiliki tanda tangan asli Farah di bagian bawahnya. Dion meletakkan tanda tangan asli itu berdampingan dengan dokumen jaminan pinjaman bank yang baru. Ia mengambil sebuah pena khusus dan selembar kertas kosong untuk mulai berlatih. Di dalam ruangan yang sunyi itu, hanya terdengar suara goresan pena di atas kertas. Dion berlatih menyalin tanda tangan Farah berulang-ulang kali selama berjam-jam. Ia meneliti setiap lengkungan, setiap tekanan, dan setiap tarikan garis dari tanda tangan mantan istrinya tersebut. Ia tidak peduli bahwa perbuatannya ini adalah sebuah tindak kejahatan tingkat tinggi yang ancaman hukumannya sangat berat. Di dalam otaknya yang sudah dibutakan oleh ego, ini adalah satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan kekayaannya sekaligus membalas dendam pada Farah. Setelah menghabiskan puluhan lembar kertas untuk berlatih, Dion akhirnya merasa sangat yakin. Tanda tangan tiruannya kini terlihat sangat sempurna dan sangat identik dengan yang asli. Dion mengambil dokumen jaminan bank yang resmi. Dengan tangan yang sedikit bergetar namun dipenuhi ambisi jahat, ia menggoreskan pena di atas kolom penjamin. Ia menyalin tanda tangan Farah dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewatkan. Setelah selesai, ia menatap dokumen palsu itu dengan mata yang berbinar penuh kemenangan. Ia tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat mengerikan memecah kesunyian malam. Kau pikir kau bisa menginjakku, Farah? Kau pikir kau bisa menyuruhku mengakui kesalahanku di depan umum? Kau salah besar. Aku akan mengambil uangmu tanpa harus memenuhi syarat gila itu. Dengan dokumen jaminan beratasnamakan dirimu ini, bank akan langsung mencairkan dana besar ke rekeningku besok pagi. Dan pada saat kau menyadarinya, perusahaanku sudah kembali bangkit dan menenggelamkanmu. Gumam Dion pada dirinya sendiri dengan nada yang sangat penuh percaya diri. Keesokan paginya, tepat saat perbankan mulai beroperasi, Dion datang dengan penampilan yang sudah kembali rapi dan berwibawa. Ia menyerahkan berkas dokumen jaminan yang telah ia palsukan tersebut kepada salah satu staf pengelola pinjaman tingkat tinggi. Dion bersikap sangat tenang dan meyakinkan, beralasan bahwa Farah sebagai pemilik perusahaan Cakrawala telah setuju untuk menjadi penjamin perusahaannya secara tertutup. Staf perbankan tersebut menerima dokumen itu, memeriksanya sekilas, lalu menganggukkan kepala dan meminta Dion untuk menunggu proses pencairan dana di rumah. Dion keluar dari gedung perbankan itu dengan langkah yang sangat ringan. Ia merasa telah memenangkan pertarungan ini. Ia merasa telah berhasil membodohi semua orang, termasuk Farah. Namun, begitu sosok Dion menghilang di balik pintu kaca perbankan, staf yang menerima dokumen tersebut sama sekali tidak memprosesnya ke sistem pencairan dana. Staf pria itu justru mengambil dokumen pemalsuan tersebut, berjalan masuk ke dalam ruang keamanan khusus yang kedap suara, dan mengeluarkan telepon genggam pribadinya. Ia menekan sebuah nomor panggilan rahasia yang terhubung langsung dengan saluran pribadi milik pimpinan perusahaan Cakrawala. Setelah nada sambung berbunyi 2 kali,
Panggilan itu diangkat. Staf tersebut berbicara dengan nada yang sangat hormat dan pelan. "Selamat pagi, Nyonya Farah. Laporan dari pihak perbankan. Semuanya berjalan persis seperti yang Anda prediksikan. Tikus itu sudah memakan umpan palsu yang kita sediakan dan kini dia telah masuk sepenuhnya ke dalam perangkap kita. Dia baru saja menyerahkan dokumen jaminan dengan tanda tangan Anda yang telah dipalsukan." Di seberang panggilan, terdengar suara Farah yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang mematikan. "Kerja bagus. Simpan dokumen asli yang dipalsukan itu sebagai bukti utama kejahatannya. Jalankan rencana tahap akhir malam ini juga. Pastikan pihak kepolisian dan tim pengacara hukumku bergerak bersamaan tepat di saat dia sedang merasa paling bahagia." Malam itu, kediaman mewah Dion disulap menjadi tempat perayaan yang sangat meriah. Setelah mendapat kabar palsu dari pihak perbankan bahwa dana pinjamannya sedang dalam proses pemindahan dan dipastikan akan masuk ke rekening perusahaannya keesokan harinya, Dion merasa sangat di atas angin. Ia segera menghubungi jasa penyelenggara acara untuk menyiapkan makan malam eksklusif di halaman belakang rumahnya. Lampu-lampu hias bernuansa hangat digantung melintasi taman, meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak meja berbahan sutra, dan berbagai hidangan mewah dari juru masak terkenal disajikan dengan sangat menawan. Dion mengundang rekan-rekan bisnis terdekatnya dan beberapa teman sosialita istrinya untuk merayakan apa yang ia sebut sebagai keselamatan perusahaannya dari badai besar. Dion mengenakan setelan jas santai yang tetap terlihat sangat berkelas. Ia berjalan berkeliling menghampiri setiap meja tamunya, tertawa lepas, dan memamerkan betapa cerdasnya strategi bisnis yang ia terapkan sehingga perusahaannya mampu bertahan dari guncangan ekonomi. Tidak ada satupun dari tamu yang hadir mengetahui kebenaran yang terjadi. Mereka semua percaya pada kebohongan yang dirangkai dengan sangat rapi oleh tuan rumah. Dion merasa menjadi manusia paling pintar di dunia, karena berhasil mengelabui sistem perbankan sekaligus menghancurkan rencana mantan istrinya. Di sudut lain, Jihan kembali menemukan kepercayaan dirinya yang sempat hilang. Ia mengenakan gaun sutra panjang yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, ditambah dengan perhiasan berlian lengkap yang melingkar di leher, telinga, dan pergelangan tangannya. Jihan berdiri di tengah kerumunan teman-teman sosialitanya yang memegang gelas minuman berkelas. Kesombongan yang sudah menjadi darah dagingnya kembali meletup-letup tanpa kendali. "Tentu saja perusahaan suamiku tidak akan semudah itu hancur. Suamiku adalah pebisnis jenius yang punya koneksi di mana-mana. Hanya orang bodoh yang percaya gosip bahwa kami jatuh miskin kemarin. Kalian lihat sendiri kan perayaan malam ini? Ini adalah bukti bahwa kekayaan kami tidak ada habisnya," ucap Jihan dengan nada yang sangat angkuh dan sengaja dikeraskan agar lebih banyak orang yang mendengar kesombongannya. Teman-temannya hanya mengangguk-angguk palsu sambil memberikan pujian basa-basi yang sangat disukai oleh Jihan. Namun, puncak kebahagiaan palsu itu tidak berlangsung lama. Saat acara makan malam sedang berada di titik paling meriah dan suara tawa para tamu memenuhi udara malam, sebuah gangguan yang sangat tidak diundang memecah suasana. Dari arah jalan raya di depan rumah mereka, terdengar suara raungan sirine yang sangat bising dan saling bersahutan. Suara itu semakin lama semakin dekat dan menyilaukan pandangan melalui pantulan cahaya lampu merah dan biru yang menembus pagar besi rumah mewah tersebut. Percakapan para tamu seketika terhenti. Denting garpu dan sendok di atas piring porselen menghilang tergantikan oleh gumaman kebingungan. Dion mematung di tempatnya berdiri. Senyum kebanggaan di bibirnya perlahan memudar seiring dengan suara dobrakan keras dari arah pintu gerbang utama. Belasan petugas kepolisian berseragam lengkap menerobos masuk ke halaman rumah dengan langkah tegas dan cepat. Di belakang barisan para penegak hukum tersebut, berjalan beberapa pria dan wanita berpakaian setelan jas formal yang sangat rapi. Mereka adalah tim pengacara papan atas yang bekerja secara eksklusif untuk perusahaan Cakrawala, utusan langsung dari Farah. Pemimpin rombongan kepolisian itu melangkah maju membelah kerumunan tamu yang ketakutan. Pandangannya terkunci langsung pada sosok Dion. Suasana yang tadinya penuh dengan kemewahan dan kesombongan kini berubah menjadi medan ketegangan yang mencekam. "Saudara Dion, Anda ditahan malam ini juga. Kami memiliki surat perintah penangkapan resmi atas tuduhan pemalsuan dokumen tingkat tinggi, penipuan perbankan, dan penggelapan dana. Anda diwajibkan ikut ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut," tegas petugas tersebut dengan suara lantang yang menggema di seluruh area halaman belakang. Dion mundur beberapa langkah dengan kaki yang gemetar hebat. Jantungnya berdetak seolah ingin meledak keluar dari dadanya. Wajahnya pucat pasi. Sama sekali tidak ada warna darah yang tersisa. Ia mencoba melawan rasa panik yang melumpuhkan pikirannya. Mengangkat kedua tangannya seolah berusaha menenangkan situasi. "Tunggu, ini pasti ada kesalahpahaman. Dokumen apa yang kalian maksud?
Saya tidak pernah memalsukan apapun. Saya adalah pengusaha bersih. Kalian tidak bisa menangkap saya tanpa bukti di depan tamu-tamu saya. Elak Dion dengan suara yang bergetar penuh ketakutan. Salah satu pengacara utama Farah melangkah maju dari barisan belakang. Pria itu membetulkan letak kacamatanya, menatap Dion dengan pandangan datar yang mematikan. Tidak ada kesalahpahaman sama sekali, Saudara Dion. Anda telah menyerahkan dokumen jaminan perbankan pagi ini menggunakan tanda tangan yang Anda palsukan atas nama klien kami, Nyonya Farah. Apa yang Anda tidak ketahui adalah, pihak perbankan telah bekerja sama dengan tim kami untuk menjadikan dokumen tersebut sebagai umpan. Bukti pemalsuan tulisan tangan Anda sudah dikonfirmasi oleh ahli bahasa forensik dalam waktu kurang dari 6 jam. Pengacara itu menjeda kalimatnya, membiarkan fakta tersebut meresap ke dalam otak Dion yang kini sepenuhnya dipenuhi oleh keputusasaan. Dan karena Anda mencoba menjaminkan perbankan menggunakan cara penipuan dalam status perusahaan yang sedang gagal bayar, secara otomatis sistem hukum perbankan memberlakukan pasal penyitaan penuh. Malam ini juga, seluruh aset atas nama Anda dan istri Anda ditarik oleh pihak bank. Mendengar penjelasan tersebut, keributan langsung pecah di antara para tamu. Mereka mulai berbisik-bisik, memandang jijik ke arah Dion dan bergegas melangkah keluar dari rumah itu satu persatu. Tidak ingin ikut terseret dalam kasus kriminal yang memalukan ini. Sementara itu, Jihan yang sejak tadi mendengarkan dari sudut meja hidangan akhirnya menyadari bencana besar yang sedang menimpanya. Saat mendengar kata penyitaan penuh, naluri keserakahannya langsung mengambil alih. Jihan melepaskan sepatu hak tingginya, berbalik arah, dan berlari menerobos masuk ke dalam rumah. Ia menaiki tangga menuju lantai 2 dengan napas terengah-engah, menerobos masuk ke dalam kamar utama, dan membuka brankas dinding tempat ia menyimpan seluruh perhiasan berliannya. Ia memasukkan semua kotak perhiasan itu ke dalam sebuah tas besar dengan gerakan panik dan tangan yang gemetar. Jihan menggendong tas tersebut, berniat menyelinap keluar melalui pintu samping rumah. Namun, baru saja ia menuruni tangga belakang, langkahnya dihadang oleh 2 orang polisi wanita dan seorang pengacara dari tim Farah. "Lepaskan aku. Minggir kalian semua. Ini perhiasanku. Ini milikku," jerit Jihan dengan sangat histeris. Ia meronta-ronta, mencoba menerobos penjagaan tersebut sambil memeluk erat tas berisi perhiasan itu di dadanya. Polisi wanita itu dengan sigap dan tegas menahan kedua lengan Jihan, merebut tas tersebut dari pelukannya tanpa ampun. Jihan menjerit kesetanan, mencoba mencakar dan memukul namun tenaganya sama sekali tidak sebanding. Pengacara Farah menatap wanita yang sedang mengamuk itu dengan pandangan penuh belas kasihan palsu. "Mohon maaf Nyonya. Anda tidak bisa membawa satu barang pun dari rumah ini. Seperti yang sudah dijelaskan, semua aset pribadi, barang mewah, perabotan, hingga perhiasan yang menempel di tubuh Anda dan yang ada di dalam rumah ini telah disita bank sebagai jaminan yang diajukan oleh suami Anda sendiri pagi ini. Anda tidak memiliki hak atas apapun lagi mulai detik ini." Penjelasan itu menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan kewarasan Jihan. Kekuatan di kakinya lenyap sepenuhnya. Jihan jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Gaun sutra mewahnya berantakan. Tatanan rambutnya acak-acakan. Ia memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya sambil menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisannya menggema memilukan di dalam rumah yang kini telah menjadi milik bank. Di halaman luar, Dion sudah diborgol dan dipaksa masuk ke dalam kendaraan kepolisian dengan kepala tertunduk malu, disaksikan oleh tetangga-tetangga mewahnya. Kehancuran mereka malam ini benar-benar absolut, bersih, dan sangat mematikan, persis seperti skenario yang telah dirancang oleh Farah. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa bagi Dion di balik jeruji besi yang dingin dan lembab. Pria yang dulunya selalu tidur di atas kasur empuk bernilai puluhan juta rupiah itu kini harus membaringkan tubuhnya di atas lantai semen yang keras, hanya beralaskan selembar tikar tipis yang berbau apak. Ia mengenakan pakaian tahanan yang kasar dan membuat kulitnya gatal setiap kali berkeringat. Kehidupan di dalam sel tahanan telah merenggut segala kesombongan dan keangkuhan yang dulu menjadi jati dirinya. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh suara teriakan petugas keamanan dan harus mengantre untuk mendapatkan jatah makanan yang rasanya hambar. Tubuhnya yang dulu berisi dan terawat kini menyusut drastis. Wajahnya dipenuhi cambang yang tidak beraturan, matanya cekung menyiratkan keputusasaan yang sangat dalam, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini hanya memancarkan kekosongan. Dion tidak hanya kehilangan harta dan kebebasannya, tetapi ia juga kehilangan akal sehatnya karena terus-menerus dihantui oleh rasa penyesalan yang terlambat. Sementara Dion membusuk di dalam penjara, dunia bisnis di luar sana terus bergerak dengan sangat kejam.
Perusahaan yang dulu dibanggakan oleh Dion resmi dinyatakan gagal bayar dan disita sepenuhnya oleh pihak perbankan. Namun, kejutan terbesar bagi publik adalah ketika perusahaan Cakrawala, yang dipimpin langsung oleh Farah, maju sebagai pembeli tunggal. Melalui sebuah proses pengambil alihan yang sangat cerdas dan terukur, Farah berhasil membeli seluruh aset perusahaan Dion dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah harga pasar. Bagi Farah, ini bukanlah sekadar transaksi bisnis biasa, melainkan sebuah proses merebut kembali apa yang memang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Ia membersihkan seluruh jajaran direksi lama yang dulu ikut menikmati hasil curian Dion, lalu menggantinya dengan orang-orang kepercayaannya yang memiliki kemampuan tinggi. Di bawah kendali Farah, perusahaan yang tadinya berada di ambang kehancuran itu kembali bangkit dan melesat menjadi salah satu kekuatan bisnis paling ditakuti di negeri ini. Di sudut kota yang lain, nasib yang jauh lebih mengerikan sedang menimpa Jihan. Setelah seluruh harta dan perhiasannya disita oleh pihak hukum malam itu, Jihan benar-benar diusir ke jalanan tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Teman-teman kelas atas yang dulu selalu memujinya mendadak memutus seluruh kontak, menolak memberikan bantuan sekecil apapun, dan bahkan melarang petugas keamanan rumah mereka untuk membukakan pintu jika Jihan datang memohon pertolongan. Demi bertahan hidup dan membayar setumpuk utang pribadinya, wanita yang dulu sangat mengagungkan kemewahan itu terpaksa menelan ludahnya sendiri. Ia kini bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan pinggir jalan yang sangat bising dan panas. Setiap hari, ia harus berjongkok di dekat saluran air pembuangan, membersihkan tumpukan piring kotor yang berlumuran minyak dan sisa makanan pelanggan. Pekerjaan kasar itu menghancurkan fisiknya dengan cepat. Kulit tangannya yang dulu sangat mulus dan selalu mendapat perawatan mahal kini menjadi kasar, terkelupas, dan dipenuhi luka goresan akibat kawat pencuci piring. Kuku-kukunya kotor, dan wajahnya selalu kusam karena terpapar asap pembakaran setiap hari. Puncak dari penderitaan mental Jihan terjadi pada suatu siang yang terik. Sebuah mobil mewah berhenti tidak jauh dari warung tempatnya bekerja. Dari dalam kendaraan itu, turun 3 orang wanita berpakaian sangat bergaya yang dulu merupakan kelompok teman terdekat Jihan. Mereka sengaja datang ke warung pinggir jalan itu bukan untuk makan, melainkan hanya untuk menertawakan penderitaan Jihan. Melihat kedatangan mereka, Jihan berusaha menyembunyikan wajahnya di balik tumpukan panci kotor, namun usahanya sia-sia. Ketiga wanita itu berjalan mendekat, menutup hidung mereka dengan sapu tangan, dan menatap Jihan dengan pandangan yang sangat merendahkan. Salah satu dari mereka tertawa kecil, suara tawa yang sangat melukai harga diri Jihan. Lihat siapa yang sedang berjongkok mencuci piring kotor ini. Bukankah ini Jihan, istri direktur utama yang paling kaya raya itu? Astaga! Bau badanmu sekarang sangat menyengat. Jihan, di mana perhiasan berlianmu yang selalu kau pamerkan kepada kami? Di mana kesombonganmu yang dulu selalu merendahkan orang lain? Ternyata ucapanmu dulu benar. Orang miskin memang tempatnya di pinggir jalan. Selamat menikmati hidup barumu yang menyedihkan ini. Ucap wanita itu dengan nada yang sangat tajam dan penuh kepuasan. Jihan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata mengalir deras dari kedua pelupuk matanya, bercampur dengan keringat dan kotoran di wajahnya. Ia tidak mampu menjawab satu patah kata pun karena tenggorokannya terasa tercekat. Hinaan yang dilontarkan oleh teman-temannya itu menembus langsung ke dasar hatinya, membangkitkan ingatan tentang bagaimana ia dulu sangat suka menghina orang lain dengan cara yang sama. Ketiga wanita itu kemudian pergi begitu saja sambil terus tertawa, meninggalkan Jihan yang menangis tergugu di antara tumpukan piring kotor, meratapi karma yang memukulnya tanpa ampun. Beberapa minggu kemudian, di sebuah ruang kunjungan fasilitas tahanan tingkat tinggi, suasana terasa sangat dingin dan kaku. Sebuah meja besi panjang yang disekat oleh kaca tebal memisahkan area pengunjung dan area tahanan. Farah duduk dengan sangat tenang di kursi pengunjung. Penampilannya sangat anggun, rapi, dan memancarkan wibawa yang tidak bisa dibantah. 2 pengawal pribadinya berdiri tegak di dekat pintu masuk ruangan, memastikan tidak ada satupun orang yang mengganggu jalannya pertemuan tersebut. Farah menatap lurus ke arah pintu masuk tahanan yang terbuat dari baja tebal. Pintu baja itu terbuka dengan suara decitan yang memekakan telinga. 2 orang petugas keamanan membawa masuk Dion ke dalam ruang kunjungan. Saat melihat siapa yang datang menjenguknya, langkah Dion seketika terhenti. Tubuhnya gemetar hebat, dan matanya membelalak tidak percaya. Ia tertatih-tatih berjalan menghampiri meja besi tersebut, lalu duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan Farah. Hanya sekat kaca tebal yang memisahkan mereka berdua. Penampilan Dion sangat menyedihkan. Ia terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya, rapuh, dan sepenuhnya hancur.
Dion menatap wajah mantan istrinya itu dengan pandangan yang dipenuhi oleh perpaduan antara ketakutan yang luar biasa dan secercah harapan palsu. Ia menggenggam gagang telepon komunikasi yang menempel di dinding penyekat dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menempelkan alat pendengar itu ke telinganya, menunggu Farah melakukan hal yang sama. Farah mengambil gagang telepon di sisinya dengan gerakan yang sangat lambat dan elegan, menatap tepat ke dalam manik mata pria yang dulu pernah membuangnya ke jalanan. Terdengar isakan tangis yang sangat memilukan dari seberang sambungan telepon. Dion menempelkan wajahnya ke kaca penyekat. Air matanya membasahi pipinya yang kotor. Pria itu tidak lagi memedulikan sisa harga dirinya. Ia benar-benar hancur dan membutuhkan jalan keluar dari penderitaan ini. Farah, aku mohon padamu. Ampuni aku. Tolong bebaskan aku dari tempat neraka ini. Aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Aku tahu aku pria paling brengsek di dunia karena telah mencuri idemu dan membuangmu saat ibumu sedang sakit parah. Aku pantas dihukum, tapi tolong, cukup sampai di sini saja. Cabut tuntutan hukummu. Farah, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku bersedia menjadi pelayanmu seumur hidup asalkan kau membebaskanku. Aku menyesal. Farah, aku sangat menyesal. Rintih Dion dengan suara yang terputus-putus karena tangisannya yang semakin kencang. Pria itu benar-benar mengemis belas kasihan. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia berikan kepada Farah di saat wanita itu paling membutuhkannya. Farah mendengarkan seluruh rintihan keputusasaan itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikitpun. Matanya tetap menatap tajam, sedingin bongkahan es, menembus langsung ke dalam relung jiwa Dion yang sedang ketakutan. Farah tidak menunjukkan empati, tidak menunjukkan kemarahan, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberikan pengampunan. Ia membiarkan Dion menangis dan memohon hingga pria itu kehabisan napas. Setelah dirasa cukup puas melihat kehancuran mental mantan suaminya itu, Farah perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya ke arah kaca penyekat, dan bersiap memberikan kalimat jawaban yang akan memastikan bahwa harapan Dion hancur berkeping-keping untuk selamanya. Udara di dalam ruang kunjungan tahanan itu terasa semakin berat dan mencekam. Suara isak tangis Dion yang terdengar dari gagang telepon sama sekali tidak menggoyahkan keteguhan hati Farah. Bagi Farah, air mata penyesalan pria di hadapannya ini hanyalah bentuk ketakutan seorang pengecut yang tidak sanggup menanggung akibat dari perbuatan jahatnya sendiri. Tidak ada sedikit pun ketulusan dalam tangisan itu. Yang ada hanyalah keinginan egois untuk menyelamatkan diri sendiri dari penderitaan. Farah mengingat kembali rasa sakit yang merobek dadanya bertahun-tahun yang lalu saat ia memohon diusir dari rumah sewa, memohon sedikit uang dari jerih payahnya sendiri demi menyelamatkan nyawa sang ibu, namun ditolak mentah-mentah dengan penuh penghinaan oleh pria yang sama yang kini sedang bersujud menangis di balik kaca pemisah. Farah mengambil napas panjang, menenangkan setiap denyut nadinya agar suaranya terdengar sangat stabil dan mematikan. Ia menatap lekat-lekat mata Dion yang bengkak karena air mata, lalu membalas permohonan tersebut dengan nada bicara yang sangat datar, seolah ia sedang membacakan sebuah nisan kematian. Aku bukan rumah makan yang menyajikan menu kesempatan kedua untuk seorang pengkhianat. Tangisanmu hari ini sama sekali tidak ada artinya bagiku, Dion. Setiap detik yang kau habiskan di dalam sel tahanan itu adalah harga yang harus kau bayar atas air mata ibuku yang tidak pernah mendapatkan pengobatan karena keserakahanmu. Nikmati makanan penjaramu, Dion. Karena kau tidak akan pernah keluar dari tempat ini sampai waktu yang sangat, sangat lama. Mendengar kalimat putusan tersebut, mata Dion membelalak lebar. Tangisannya mendadak terhenti, digantikan oleh rasa putus asa yang seketika melumpuhkan seluruh sistem saraf di tubuhnya. Mulutnya terbuka seolah ingin meneriakkan bantahan, namun tidak ada satupun suara yang mampu keluar dari tenggorokannya. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak seakan baru saja dihantam oleh godam besi berukuran raksasa. Harapan terakhir yang ia gantungkan setinggi langit baru saja dipatahkan tanpa ampun, dilemparkan kembali ke wajahnya dalam bentuk kenyataan yang paling pahit. Farah tidak membuang waktu lebih lama lagi. Ia meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya dengan gerakan yang sangat anggun dan terukur. Ia bangkit berdiri dari kursi kunjungannya, merapikan sedikit ujung pakaiannya yang tidak berkerut, lalu memutar tubuhnya untuk melangkah pergi. Dari balik kaca kedap suara, Dion tersadar dari keterkejutannya. Pria itu mengamuk histeris, memukul-mukul kaca pemisah dengan kedua tangannya yang diborgol sambil meneriakkan nama Farah berulang kali. Ia memanggil-manggil mantan istrinya itu, memohon, dan bahkan mengutuk dengan sisa tenaganya. Dua petugas keamanan langsung bertindak cepat, menyergap tubuh Dion dari belakang, menyeret pria yang meronta-ronta itu menjauh dari kaca, dan membawanya kembali ke dalam kegelapan sel tahanan.
Farah melangkah keluar dari ruangan tersebut tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Ia melangkah melintasi lorong-lorong fasilitas tahanan dengan dagu terangkat tinggi dan pandangan lurus ke depan. Suara langkah sepatunya menggema dengan ritme yang sangat teratur, seolah setiap pijakannya menandakan sebuah babak baru dalam hidupnya yang telah sepenuhnya bersih dari masa lalu yang menyakitkan. Pintu besi utama fasilitas tahanan perlahan tertutup rapat di belakang punggungnya, mengunci Dion di dalam penyesalan abadi, sementara Farah melangkah keluar menyambut kebebasannya. Jauh dari tempat itu, Karma juga sedang menjalankan tugas akhirnya pada sosok Jihan. Setelah dipecat dari warung makan pinggir jalan karena bekerja terlalu lambat dan sering merusak peralatan makan, Jihan terpaksa mencari pekerjaan lain yang jauh lebih merendahkan martabatnya demi mendapatkan upah harian. Hari itu, ia berada di dalam sebuah fasilitas toilet umum di sebuah pasar tradisional yang sangat padat dan kotor. Udara di tempat itu berbau sangat pesing dan menyengat. Lantainya selalu tergenang oleh air sabun yang keruh dan bercampur lumpur dari alas kaki para pengunjung pasar. Jihan mengenakan pakaian usang yang kebesaran, menggenggam sebuah alat pel berbau tidak sedap dengan kedua tangannya yang gemetar karena kelelahan. Keringat membasahi seluruh wajah dan tubuhnya. Ia menggeser alat pel itu di atas lantai basah dengan gerakan yang sangat lambat, berusaha membersihkan noda tanah yang membandel. Pinggangnya terasa hampir patah karena harus terus-menerus menunduk dan mengepel area luasan yang tidak pernah berhenti diinjak oleh orang berlalu lalang. Beberapa pengunjung pasar melewatinya tanpa peduli, bahkan ada yang sengaja tidak melepaskan alas kaki mereka yang kotor setelah Jihan susah payah membersihkan area tersebut. Saat Jihan mengangkat wajahnya untuk menyeka keringat di dahinya, pandangannya tanpa sengaja menangkap pantulan dirinya sendiri di sebuah cermin kusam yang tertempel di dinding toilet. Ia mematung menatap bayangan wanita asing di dalam cermin tersebut. Wajah itu terlihat sangat lelah, keriput mulai muncul di sudut matanya, rambutnya lepek oleh keringat, dan tidak ada satupun sisa kecantikan glamor yang dulu selalu ia banggakan. Ingatannya tiba-tiba ditarik kembali pada kejadian di tempat penjualan mobil mewah, saat ia dengan sangat angkuh melontarkan hinaan, janda miskin, tepat di hadapan Farah. Menyadari kenyataan bahwa kini dirinya sendirilah yang menjadi sosok miskin, hina, dan sangat menyedihkan, pertahanan Jihan akhirnya runtuh sepenuhnya. Ia melepaskan gagang alat pel tersebut hingga jatuh berdebum ke lantai yang basah. Jihan menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang kotor dan mulai menangis terseduh-seduh. Tangisannya menggema di dalam ruangan yang berbau tidak sedap itu, meratapi nasibnya yang telah hancur lebur karena kesombongannya sendiri. Ia tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki uang, tidak memiliki suami yang bisa diandalkan, dan tidak memiliki satupun teman. Ia benar-benar sendirian menghadapi kerasnya dunia di titik terendah kehidupan manusia. Sementara itu, di tempat yang sangat berbeda, Farah baru saja melangkah keluar dari gedung fasilitas tahanan. Udara luar terasa sangat segar dan cahaya matahari bersinar dengan sangat cerah menyambut kehadirannya. Angin bertiup lembut menerpa wajahnya, membawa perasaan lega yang sangat luar biasa. Semua beban dendam masa lalu yang selama ini memberati pundaknya telah luruh tanpa sisa. Ia telah menyelesaikan seluruh urusannya dengan tuntas, adil, dan sangat elegan. Tidak ada lagi masa lalu yang bisa mengganggunya. Di pelataran parkir khusus tamu kehormatan, sebuah mobil super edisi terbatas yang baru saja dikirimkan khusus untuknya telah terparkir dengan sempurna. Desain kendaraannya sangat memukau, memantulkan cahaya matahari layaknya sebuah mahkota kemenangan. Salah satu pengawal pribadinya membukakan pintu kemudi dengan sikap tubuh yang sangat hormat. Farah memberikan anggukan kecil sebagai tanda terima kasih, lalu merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan sebuah kacamata pelindung matahari bergaya modern. Ia mengenakan kacamata tersebut, menyembunyikan tatapan matanya yang tajam dan tegas, lalu duduk di balik kemudi mobil super tersebut. Farah menyalakan mesin kendaraannya. Suara raungan mesin berkekuatan besar itu terdengar sangat merdu dan bertenaga, seolah mewakili kekuatan baru yang kini dimiliki oleh wanita itu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Farah menginjak pedal percepatan dan melesat meninggalkan fasilitas tersebut. Ia mengemudikan kendaraannya menjauh dari pusat kota yang padat, mengarahkan jalurnya menuju sebuah jalanan tepi pantai yang indah dan terbuka lebar. Angin laut yang segar menerobos masuk melalui celah udara, memberikan sensasi kebebasan yang tidak ternilai harganya. Deburan ombak di kejauhan seolah menjadi musik pengiring kemenangannya. Farah tersenyum simpul di balik kemudinya. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tidak ke arah Dion yang membusuk di sel tahanan, tidak pula ke arah Jihan yang menderita di jalanan. Masa lalunya telah usai. Farah terus melaju ke depan. Ia sukses, ia bebas, dan ia menang mutlak atas kehidupan yang pernah mencoba menghancurkannya.